Bisa dimulai? Kedengeran nggak suaranya? Halo? Bisa tulis komen? Oke, kita mulai ya. Oke, pertanyaannya yang kemarin dari kelompok 18, kenapa ada... Kedengeran? Oke, sip. Kenapa ada folikel tersier, ada... Ya, karena saya ambil tuh dari dua buku. Aduh, nggak fokus lagi ya. Saya ambil dari saya ambil dari kayak buku lama yang De Fiore itu kan buku tahun 70-an. Dia itu lebih menekankan di struktur. Sedangkan untuk buku Gardner, dia itu lebih menekankan ke molekulernya. Bentar. Oke, bisa kita mulai? Bisa mulai? Tolong kasih komen. Oke, tadi keputus-putus karena dari grup dosen itu banyak yang masuk update, jadi keputus-putus. Kalau sekarang bisa mulai? Udah bisa? Udah bisa mulai? Udah? Oke, sip. Kelompok 18 kenapa ada sekunder sama tersier? Karena itu diambil dari dua buku. Kalau pembagian dari buku Bailey, dia baginya menjadi 3. Jadi kalau sudah ada antrum, dia masuk ke tersier. Kalau misalnya baru ada bulk badan Karl-Exner, itu masuknya ke sekunder. Oke? Nah, untuk Gardner, dia baginya hanya sekunder langsung ke graf. Kalau graf kan jelas, dia sudah ada penipisan dan segala macam. Bisa? Ya, kalau ini pembagiannya saya ambil yang dari Bailey. Untuk struktural menurut saya ini lebih detail. Ya, kalau buku-buku baru, kalau kamu nanti baca jurnal, mungkin mereka kadang-kadang sudah nggak ngebagi lagi primer, sekunder atau tersier. Mereka langsung baginya folikel berkembang. Bisa? Jelas nggak yang saya omongin? Tolong komen dulu. Bisa dilanjut? Jelas, sip. Ya, jadi itu. Jadi kalau udah jelas ya pertanyaannya? Oke. Jadi kalau untuk praktikum, kan kita ngebahasnya tentang struktur. Kita ambil pembagiannya yang dari Bailey ya. Jadi ada primer, sekunder, tersier. Tapi untuk teori, tolong dicatat, untuk teori kita ambil pembagian yang dari Gardner. Jadi cuma ada sampai sekunder. Jelas? Oke, jelas? Oke. Beda granulosa lutein sama TK lutein. Oh jelas, dia adalah dua sel yang berbeda. Kalau kamu lihat, dari lokasinya aja, satu sebelah lebih dalam, satu sebelah lebih luar. Ya. Itu adalah dua sel yang berbeda. Jadi waktu kamu ada di sekunder, kan dia kan ada sel ada TK interna, ada TK interna, ada TK eksterna, ada sel granulosa. Ya, begitu dia masuk ke corpus luteum, dia akan mengalami modifikasi sehingga sel granulosa jadi granulosa lutein. Sel yang ada di lapisan TK interna berubah menjadi sel TK lutein. Sampai sini jelas? Tadi bedanya granulosa lutein sama TK lutein. Jelas ya? Tolong komennya jelas granulosa lutein sama TK lutein. Jadi saya tahu kamu jelasnya yang mana. Oke,
kurang paham sama produksi hormonnya. Kalau kurang paham sama produksi hormonnya, kita lihat dari sini aja. Saya tadi sebenarnya mau ngejelasin ini. Ini ada, kan ini udah dapet ya, ada di uploadan saya. Oke, pembagian hormon, yang jelasin hormon. Kalau sel-sel mana aja yang memproduksi hormon itu semua ada di Gardner, yang ada di kotak, kamu bisa lihat dari situ. Estradiol itu nama lainnya kurang lebih kan sama kayak estrogen ya, hormon utama dari seks wanita. Sampai sini yang estrogen jelas? Estrogen jelas? Komen aja estrogen jelas. Kalau jelas kita bisa lanjut. Oke, kita lanjut ya. Oke, sekarang kita lanjut. Pada fase ini yang kamu harus baca, yang ini yang saya kasih skema udah baca semua. Skema fase folikel sama fase luteal. Ini adalah fase yang ada di folikel, yang ada di ovarium. Folikel jelas, fase jelas, fase luteal sama fase folikel jelas. Kalau udah jelas, saya mau lanjut ke skema aja, skema hormon. Kalau jelas komennya fase folikel jelas ya. Saya perlu jelasin nggak yang fase folikel sama luteal? Atau kamu udah baca dari sini aja udah cukup? Oh, jelas folikel. Oke, berarti kita lanjut ke fase aja ya, ke skema aja ya. Nah, untuk pembagian dari endometrium, itu ada yang bagi 3, ada yang bagi 4, tergantung kamu mau ambil dari narsum mana ya, tergantung kamu mau ambil dari buku mana. Nggak masalah mau ngambil dari mana, karena pembagiannya itu nanti akan dijelaskan karakteristik masing-masingnya. Palingan ada yang 2 fase dijadiin 1, itu makanya bagi 3, atau dia mau lebih detail jadi bagi 4, itu nggak ada masalah, tergantung kamu bukunya dari mana. Asal buku jelas, saya terima. Sampai sini yang fase-fase endometrium jelas? Kalau jelas di komen dulu fase endometrium jelas. Jadi kita lanjut baca yang skema yang ada di PPT. Kalau tentang fase endometrium jelas? Oke, endometrium jelas ya. Jadi endometrium tergantung dari kamu ambil buku mana. Bukunya ada yang bagi jadi 3 fase, ada yang bagi menjadi 4 fase. Tergantung mau buku mana, saya nggak ada masalah. Tapi dari Gardner dibaginya menjadi 3 fase ya. Sip. Sekarang kita mau lanjut yang tentang ini. Aduh, sebentar ya. Oke, bagaimana kita membaca ini? Oke, yang pertama adalah yang harus kita ingat adalah begitu waktu lahir yang ada semuanya kan ada primordial ya. Begitu masuk fase pubertas akan ada hormon-hormon dari gonadotropin yang nantinya akan merangsang folikel untuk berkembang. Sampai sini jelas? Ya, Andi Yuwono yang fase proliferase itu. Yang dari endometrium ya, itu bisa ada 4 fase, bisa ada 3 fase tergantung bukunya. Oke, yang ini jelas dulu nggak? Yang FSH, kalau FSH jelas kita lanjut. Komen dulu. Kita bisa lanjut? Oke, ya. Nah, waktu awal ini adalah kalau kamu lihat ya, ini adalah yang terjadi di organ reproduksi wanita selama 1 siklus menstruasi ya. Begitu kita tahu bahwa pada awal siklus menstruasi akan terjadi peningkatan dari FSH ya, itu udah jelas. FSH meningkat, FSH kemudian akan merangsang dari folikel sehingga folikel menjadi berkembang. Tapi harus diingat, folikel berkembang itu nggak semuanya berkembang, ada yang dipilih, ada yang berkembang, nanti juga ada yang dipilih menjadi dominan untuk akhirnya terjadi maturasi untuk terjadi ovulasi. Jadi untuk
cewek menstruasi paling cuma ada 1 telur yang keluar, yang lainnya akhirnya di resorpsi. Ya, sampai sini jelas? Resorpsi. Jelas sekali ya. Kecepatan nggak ngomongnya? Jadi nanti FSH nanti akan keluar, dia akan merangsang folikel sehingga akhirnya menjadi folikel yang berkembang. Yang perlu kita ingat adalah waktu dia dirangsang kan nanti akan terjadi folikel berubah menjadi granulosa ya. Sel granulosa akan mensekresi hormon ya, akan mensekresi hormon estrogen sehingga hormon estrogen akan naik. Oke. Hormon estrogen akan naik. Hormon estrogen ini mempunyai efek mitotik sehingga akhirnya dia akan menyebabkan fase proliferasi pada endometrium. Sampai sini jelas? Sampai fase proliferasi karena estrogen jelas? Oke. Proliferasi estrogen jelas? Kalau jelas tulis komen proliferasi estrogen jelas. Jadi saya lanjut. Oke. Nah, waktu nih ya. Nah, dia kan karena estrogen meningkat ya, estrogen meningkat otomatis akan menjadi umpan balik negatif bagi FSH. Karena FSH turun ya, pada folikel yang dominan dia akan tetap berubah menjadi kan FSH turun sehingga terjadi penurunan dari folikel-folikel berkembang, tetapi folikel yang dominan tetap berkembang ya. Nah, oke, folikel tetap berkembang. Nah, begitu FSH turun, ya, kan ada umpan balik. Karena FSH turun, ini tadi, yang dia akan menghambat folikel yang berkembang, sehingga hanya folikel dominan doang yang menjadi maturasi. Nah, estrogen ini kan akan meningkatkan FLH, ya. LH meningkat, terjadi ovulasi. Tadi yang diovulasi, PPT ovulasi sudah dijelaskan ya, kenapa terjadi ovulasi. Karena hormon, karena peningkatan dari cairan liquor ya. Oke, kenapa FSH juga ikutan meningkat? Ini kamu tanya sama Faal, tapi terakhir kali dari Faal bilangnya bahwa FSH itu biasanya jalannya selalu rendengan sama LH. Nanti kamu tanya lagi sama Faal ya. LH naik akan terjadi ovulasi. Ya, ovulasi pecah kan tuh, keluar, hancur dia. Karena pecah, otomatis granulosanya kan jadi rusak. Granulosa rusak, otomatis estrogen jadi mulai turun. Estrogen mulai turun, ini kan dari pengaruh estrogen ya, dari fase proliferasi udah stop sampai sini. Nah, karena dia ini udah pecah, oositnya keluar, yang bekas dari si folikel matur, dia akan berubah menjadi, karena pengaruh LH segala macam, dia akan berubah menjadi corpus luteum. Ya, seperti kita tahu, corpus luteum itu ada sel granula TK sama sel TK lutein. Nah, si TK lutein sama granulosa lutein, dia akan memproduksi hormon estrogen dan progesteron kan, tapi dia lebih dominan di progesteron, makanya progesteronnya meningkat pada fase ini. Nah, progesteron yang meningkat, dia akan merangsang stroma-stroma dan kelenjar yang ada di endometrium sehingga terjadilah fase sekresi. Di PPT yang sekresi itu udah dijelaskan bagaimana progesteron membuat dia jadi sembab. Progesteron itu menginisiasi jadi dia sembab, jadi akhirnya terjadi jadinya tadi proliferasi masih lurus, akhirnya jadi berulir dan segala macam. Ya. Nah, ini kan corpus luteum masih ada dipengaruhi oleh LH. Ya, nah dengan peningkatan terus udah kayak gitu kan, karena ada corpus luteum dia akan keluarin estrogen, akan keluarin progesteron. Progesteron estrogen akhirnya jadi meningkat karena dikeluarkan oleh luteum, tapi karena peningkatan ini dia akan menyebabkan umpan balik negatif dari LH. Nah, umpan balik negatif LH dia akan menyebabkan LH kadar turun sehingga terjadi regresi dari corpus luteum. Karena regresi dari corpus luteum dia berubah menjadi corpus alpican, berarti kan yang memproduksi progesteron dan estrogen dari granulosa lutein dan TK lutein udah nggak ada. Berarti jadinya si estrogen sama progesteron turun.
jadi luruh, udah nggak ada lagi yang memaintain dari endometrium, sehingga terjadi fase mens. Jadi semuanya luruh. Udah luruh, kita akan mulai lagi dari sini. Sampai sini jelas? Kecuali kalau untuk kehamilan, kan nanti akan ada plasenta, sel syncytial. Nah, sel syncytial itu nanti kalau misal terjadi kehamilan, ya, sel syncytial itu yang nanti akan memproduksi hormon sehingga supaya si endometrium tetap berkembang untuk mempersiapkan implantasi bagi embrio. Sampai sini jelas? Jelas nggak ya? Saya kalau sambil lihat komen sambil ngajar saya jadi kagok. Sampai sini dulu jelas? Apa perlu dijelasin ulang tentang skema hormon? Hormon jelas? HCG salah satu yang dikeluarkan. Komennya itu skema hormon jelas. Kalau skema hormon jelas, udah. Komennya skema hormon ya. Jadi saya tahu kamu jelasnya yang mana. Tulis jelasnya skema hormon. Oke, sip. Jelas ya. Hormon masih ada yang mau tanya? Oke. Nanti kalau sip. Skema hormon jelas ya. Saya cuma mau nambahin bahwa bagaimana sih dari sekian banyak folikel dia bisa milih hanya beberapa folikel yang berkembang, nantinya cuma satu folikel yang dominan. Kayaknya kalau kamu lihat dari jurnal atau buku terbaru, kayaknya mekanismenya masih belum terlalu jelas. Tapi itu salah satunya dipengaruhi oleh hormon, terus oleh ekspresi gen, oleh reseptor FSH. Jadi dikatakan bahwa untuk yang dominan dia itu FSH independent. Kalau yang lain tergantung dari kadar dari FSH. Tapi itu masih mesti dibaca lagi karena masih belum jelas. Hanya untuk informasi aja bahwa kenapa bisa pilihnya folikel dominan, kenapa hanya beberapa folikel berkembang, sedangkan yang lain tetap tidur untuk tunggu ovulasi berikutnya. Itu karena ada perbedaan dari ekspresi gen, dari reseptor FSH, juga dari kadar hormon, dan juga dari faktor-faktor lokal yang dari growth hormone, growth factor. Oke, sampai sini jelas? Di folikel lah, FSH reseptor di folikel. Fili di tuba, yap, untuk gerakin ovum. Sampai sini untuk yang folikel dominan jelas. Kalau folikel dominan jelas, tolong komen folikel dominan jelas. Jadi saya bisa lanjut. Saya belum baca sampai adanya di mana. Ada di TK atau di granulosa. Tapi kalau nggak salah sih adanya di granulosa. Tapi itu masih kontroversi ya, yang FSH reseptor ya. Jadi for information aja. Udah jelas? Jelas. Oke, kita lanjut. Saya cuma mau, ada lagi yang mau nanya dulu nggak? Apa sih teruma? Ada lagi yang mau nanya? Kalau ini jelas ya, implantasi plasenta ya. Saya cuma mau jelasin aja, ini implantasi plasenta harusnya jelas ya, ini ada di buku. Ini juga ada di buku, saya kasih gambar sekalian. Ini juga ada di buku. Ini ada di buku. Oke, saya cuma mau menegaskan bahwa ini jelas ya ada di buku, yang frondosum yang mana, chorion reef yang mana, ya. Saya cuma mau menjelaskan bahwa pembentukan plasentasinya aja sih. Mau gambar ini aja saya mau jelasin, oke ya. Pertama-tama, bagaimana plasenta itu bisa terbentuk? Ya, lakuna itu apa, ruang interfili apa ya. Pertama-tama adalah adanya penyusupan dari sel syncytial. Ya, syncytial menyusup ke endometrium mengandung pembuluh darah, ya. Syncytial menyusup, ya. Dia terjadi syncytial menyusup, akhirnya ada lump, terus akhirnya terbentuklah fili primer. Ya, dari fili primer
dia akan menyusup lagi, dia akan membentuk fili sekunder. Kalau fili sekunder udah ada jaringannya ya, jaringan embrioniknya. Oke. Nah, dari sekunder dia akan berkembang lagi sehingga terbentuklah pembuluh darah di antara jaringan embrionik tersebut. Oke, sedangkan di ruang antar ini akan terjadi penyusupan dari sinsisio sehingga akan mengerosi sehingga akan terbentuk ruang antar fili yang isinya adalah pembuluh darah ibu. Ya, bedanya yang uncoring sama yang free floating, ya, kalau uncoring dia akan nempel ke tempat ibu. Kalau yang floating yang lepas-lepas di ruang yang mengambang di ruang antar fili. Ini adalah ruang antar fili yang isinya adalah pembuluh darah ibu. Jadi antara ibu dengan anak hanya dibedakan oleh sinsisio, sito, jaringan embrionik sama si pembuluh darah, endotel dari pembuluh darah anak. Jadi nanti nutrisinya dari difusi, udah ada dari Gardner ya. Sampai sini jelas? Kalau plasenta jelas? Plasenta jelas? Tolong komen. Ini gambar ini cuma menjelaskan bagaimana si plasenta yang tadinya cuma nempel sampai akhirnya bikin uncoring fili. Kalau jelas tolong di komen. Uncoring plasenta jelas, sip. Oke, terus saya cuma mau nambahin aja for your information, akan terjadi fibrinoid ya, dia adalah membran fibrin. Kalau misalnya membran fibrinnya nempel di tempat ibu jadi membran Nita Buch, kalau dia nempel di tempat anak jadi membran ROR sama Nita Buch. Kalau kamu baca kenapa sih terjadinya ada fibrinoid ini, kalau kamu baca dari buku embriologi, kenapa? Karena untuk informasi aja, salah satu fungsinya itu adalah untuk mencegah supaya implantasinya tidak terlalu dalam. Begitu. Sampai sini Nita Buch jelas? Tolong komen Nita Buch jelas. Kalau Nita Buch jelas, dari saya sih udah nggak ada tambahan lagi. Nita Buch jelas? Oke, sip. Untuk histologi jelas ya? Ada yang masih ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita tutup. Ya nggak bisa lah, kan nih ya. Kan kalau misalnya kamu bayangkan, kalau misalnya lapisan dari si lapisan dari uterus, dia kan ada endometrium, ada myometrium kan. Nah, nih ada myometrium, lapisan paling tebal, tempat implantasi. Sedangkan kalau misal myometrium itu otot, fungsinya untuk kontraksi. Kalau dia sampai ke otot, kamu bayangkan apa terjadi? Itu udah nggak fisiologis kalau dia terlalu dalam. Dok, mohon jika sudah selesai videonya di-save. Oke, sampai sini jelas? Kenapa nggak boleh terlalu dalam? Emang dia harusnya cuma sampai endometrium, tempatnya hanya untuk nutrisi sama untuk implantasi. Kalau dia udah sampai ke myometrium, kan ngeluarinnya gimana? Minum es nggak bikin siklus mens stop. Keramas juga nggak bikin siklus mens stop. Yang bikin siklus mens stop itu kalau kamu minum pil KB atau suntik KB. Karena kenapa dia bikin siklus menstruasi jadi bukannya stop ya, mensnya mungkin nggak terlalu banyak. Kenapa? Karena dia mainin di hormon, keseimbangan hormon kamu jadinya dimanipulasi sebagaimana rupa sehingga tidak terjadi fase menstruasi yang terlalu banyak kayak seperti ini. Sampai sini jelas? Yap, sampai endometrium tok. Kalau dia udah sampai lebih dari endometrium, kita udah patologi itu. Sampai sini jelas? Terhambat hormonnya. Pokoknya kalau misalnya kamu mau nggak mens, segala minum pil-pil itu yang dimainin adalah hormon. Kebayang? Jadi yang tadinya harusnya luruh, nggak luruh-luruh. Karena hormon kamu terus ditambah secara eksternal.
Jelas ya? Bisa udahan? Udah nggak ada yang mau nanya?